Bagaimana orang percaya Islam itu agama yang damai, sedangkan pelakunya adalah orang Islam. Pelakunya adalah notabene-nya ustadz. Seharusnya ketika Agustan melakukan itu mereka bersuara dengan lantang karena Indonesia ini sedang terancam dari orang-orang model kayak Agustan. Mereka menyebarkan ketidakadilan, mereka menyebarkan penistaan, mereka mendiskreditkan agama Kristen. Bahkan kitab sucinya itu dikentuti, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kasus yang terjadi di Swedia, yakni pembakaran Al-Quran. Ya, dan kejadian ini begitu sangat-sangat viral secara khusus di Indonesia. Ya, banyak pihak-pihak di Indonesia yang mengutuki tindakan semacam ini. Mereka begitu bersuara dengan lantang, bersuara keras agar oknum atau orang yang melakukan pembakaran terhadap Al-Quran ini dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Swedia. Dan mereka menyuarakan itu supaya banyak pihak, secara khusus dari pihak pemerintahan di Swedia, mendengar suara mereka dan orang itu dapat dihukum secara adil. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa pada saat yang berdekatan ini Agustan juga melakukan hal yang sama terhadap Alkitab. Tentu saja dia tidak membakar, teman-teman, tetapi dia mengentuti Alkitab. Ya, itu video sudah sangat viral ketika Agustan melakukannya. Bahkan Agustan mengatakan, "Saya siap apapun resikonya." Nah, adakah dari oknum-oknum di bangsa ini yang menyuarakan keadilan? Adakah dari oknum-oknum di bangsa ini yang bersuara agar Agustan itu dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di bangsa ini? Saya rasa tidak ada, teman-teman. Adem-adem saja. Orang Kristen saja yang berusaha untuk membuatnya menjadi viral agar banyak orang yang tahu. Tetapi tetap saja berita ini sangat dingin. Apakah mereka tidak mengetahui hal ini? Mereka tahu, teman-teman, tentu saja, karena ini sudah sangat viral, terkenal di mana-mana. Cokro TV pun membahas hal ini. Tetapi adakah dari pihak yang berwajib yang menindaklanjuti masalah ini? Adakah dari pihak yang berwajib misalkan yang berusaha dengan suara keras agar Agustan itu dihukum? Atau apa yang dilakukan oleh Agustan ini bukanlah sebuah pelecehan terhadap agama Kristen? Ya. Dilansir dari IDN Times dituliskan, kutuk pembakaran Al-Quran di Swedia, Said Akil itu melukai Islam. Ya. Dituliskan begini, teman-teman. Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam LPOI dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan LPOK, Said Akil Siroj, menyampaikan pihaknya mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh politisi Swedia Rasmus Paludan pada 21 Januari 2023 di Stockholm, Swedia. Aksi pembakaran kitab suci Al-Quran adalah tindakan penistaan terhadap agama yang melukai hati umat Islam seluruh dunia dan menodai toleransi umat beragama, serta menciderai perdamaian dunia, tegas Said dalam siaran tertulis. Ya, teman-teman jelas ya, Said Akil ini adalah orang yang penting di bangsa ini yang menyuarakan hal ini, teman-teman ya. Mantan Ketua Umum PBNU, ia meminta semua pihak di seluruh dunia, khususnya pemerintah Swedia dan Uni Eropa, agar menyerukan stop rasisme dan kebencian terhadap Islam. Tindak dengan tegas, seadil-adilnya semua pelaku tindakan penistaan agama, khususnya pelaku pembakaran kitab suci Al-Quran, agar tidak memicu dan mengundang gelombang konflik horizontal yang merugikan perdamaian, ujar pengasuh pesantren Al-Sakofah ini. Said yakin semangat spirit perdamaian dan toleransi menjadi pijakan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Uni Eropa. Menurutnya, Uni Eropa dan Swedia harus lebih proaktif mendorong tumbuh berkembangnya toleransi dan perdamaian, serta membuat regulasi yang kuat dan menerapkan agar tidak sering terjadi aksi penistaan terhadap agama. Pemahaman tentang keberadaan Islam yang ramah, damai, dan toleransi harus disebarluaskan agar tidak ada fobia terhadap Islam, karena Islam adalah agama perdamaian dan agama kemanusiaan terangnya. Ini, teman-teman, saya tidak melihat ada aksi-aksi yang sama ketika Agustan kentuti Alkitab. Tidak ada aksi seperti ini, teman-teman. Tetapi bayangkan, ini terjadi di Swedia, di negara yang bahkan jauh dari Indonesia. Orang sini, orang Wakanda ini bersuara dengan sangat lantang mengurusi warga orang lain. Tetapi apakah di bangsa ini tidak sedang terjadi intoleransi?
Bagaimana Anda mau berusaha menyuarakan bahwa Islam agama yang damai, sedangkan oknum-oknum di dalam Islam yang mengaku adalah orang beragama Islam yang taat kepada Allah menista agama Kristen? Apa tindakan Anda? Apa yang Anda lakukan? Tidak ada suara dari orang-orang itu, teman-teman. Mereka tidak menyuarakan keadilan untuk Agustan. Seharusnya ketika Agustan melakukan itu mereka bersuara dengan lantang karena Indonesia ini sedang terancam dari orang-orang model kayak Agustan. Mereka menyebarkan ketidakadilan, mereka menyebarkan penistaan, mereka mendiskreditkan agama Kristen. Bahkan kitab sucinya itu dikentuti, teman-teman. Di mana mereka? Di mana mereka, teman-teman? Ya. Said meminta pemerintah Indonesia, LPOI dan LPOK lebih progresif bekerja sama dengan seluruh pihak di seluruh dunia untuk memproklamasikan Islam Nusantara sebagai role model beragama yang ramah, damai, dan toleran di tengah praktek demokrasi. Aduh, sudahlah ya. Anda di mana gitu loh Pak Said? Ketika Agustan ini kentuti Alkitab, ya, di mana? Anda di mana ketika Yahya Waloni? Anda di mana ketika Ahmad Kainama sebut-sebut Yesus, melecehkan Yesus, ya, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya. Dan banyak penghinaan Ahmad Kainama terhadap orang Kristen, terhadap kitab suci orang Kristen. Banyak mereka mengatakan Alkitab itu palsu, sudah diedit dan lain sebagainya. Di mana suara Anda? Apakah tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu bukanlah bentuk daripada intoleransi? Apakah tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu bukanlah tidak sedang mengancam kedamaian di bangsa ini? Bagaimana orang percaya Islam itu agama yang damai, sedangkan pelakunya adalah orang Islam? Pelakunya adalah notabene-nya ustadz. Di mana? Ya. Optimalkan diplomasi melalui berbagai jalur people to people diplomasi, business to business diplomasi, government to government diplomasi untuk menunjukkan keberadaan praktek demokrasi di negara yang mayoritas berpenduduk Islam berjalan dengan damai. Kehidupan antar agama berjalan dengan rukun dan harmoni dan untuk mencegah fobia terhadap Islam imbunya. Bagaimana orang tidak takut atau tidak fobia terhadap agama Islam, teman-teman? Sedangkan praktisi-praktisi Islam, orang yang mengaku ustadz, pengajar Islam melakukan tindakan-tindakan yang intoleran, ya. Apakah di bangsa ini sudah terjadi kedamaian berkaitan dengan keberagaman ini? Perhatikan Cilegon. Orang membangun gereja ditolak di demo. Pemerintah pun terlibat. Wali kotanya menandatangani petisi, ya. Di mana? Tapi ketika masalah itu terjadi di negara yang jauh, yang notabene bukan negara kita, orang bersuara dengan keras. Bahkan menyuruh pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Mereka tidak memperhatikan bangsa ini sedang dalam kekacauan. Ya. Said juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menggunakan otoritasnya dan menyampaikan sikap tegas atas nama bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia dengan menyeru dengan keras stop rasisme dan kebencian terhadap Islam. Tindak dengan tegas seadil-adilnya pelaku penistaan agama dan cegah terjadinya fobia terhadap Islam serta serukan kepada Uni Eropa agar segera membuat dan menegakkan regulasi dan komitmen terhadap toleransi dan perdamaian yang dijaga dengan ketat, ujarnya. Ini aneh menurut saya, teman-teman. Memang masukan yang bagus. Tetapi paling tidak ketika orang Kristen di Indonesia dilecehkan, bertindaklah gitu loh. Suara yang sama harus disuarakan. Suara yang sama disampaikan kepada pemerintah. Tindak tegas orang-orang yang menista agama Kristen, yang mengentuti Alkitab, taruh di bokongnya, dikentuti itu ada bunyinya lagi. Bahkan dia mengatakan, kalau saya kentuti Alkitab ini, saya siap menerima resikonya. Apapun itu, katanya Agustan. Tetapi di mana pihak yang berwajib di bangsa ini? Di mana orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di bangsa ini yang menyerukan kepada pemerintah untuk menindak secara tegas orang-orang yang menista agama Kristen? Tidak ada, teman-teman. Mereka diam 1000 bahasa, tidak viral, tidak menyuarakan itu. Bahkan sampai sekarang Agustan aman-aman saja.
Apakah cuma kali ini Agustan melakukan penistaan terhadap agama Kristen? Tidak, teman-teman, sudah berulang-ulang kali dia menista agama Kristen. Ya, sudah sering. Tetapi apakah dia sudah diadili? Tidak, teman-teman. Ya. Bahkan ada orang itu yang membuat thumbnail memaki Yesus, mengeluarkan menunjukkan kelamin begitu, menghina Yesus. Tidak ada mereka mengadilinya. Tetapi ketika orang Kristen mencoba membalas ya serangan orang Islam, serangan dari oknum-oknum dari Islam yang menghujat Kristen, mereka bersatu, teman-teman, mengadili orang Kristen itu. Banyak kok orang Kristen yang kemudian harus dipenjara karena mereka membalas serangan orang Islam. Tetapi apakah dari mereka yang menyerang orang Kristen itu diadili? Tidak ada, teman-teman. Yahya Waluni berapa tahun cuma sebentar di penjara keluar. Tetapi yang sisanya yang lain, Abdul Somad menghina salib. Pertanyaan saya adalah, ketika kita mengurusi agama orang lain yang sedang kacau berkaitan dengan rasisme, apakah di bangsa kita ini sudah aman berkaitan dengan hal itu? Apakah di bangsa ini sudah aman berkaitan dengan rasisme? Apakah betul kita mau berusaha untuk menghilangkan fobia terhadap Islam, sedangkan praktisi Islam sendiri melakukan intoleransi terhadap agama lain? Apa yang dilihat oleh agama lain terhadap Islam ketika para praktisi Islam melakukan intoleransi? Ini, teman-teman, konyol menurut saya ya. Di mana mereka yang katanya punya power untuk menyuarakan keadilan? Ketika orang Kristen mengemis keadilan, tidak ada dari mereka yang bertindak, teman-teman. Ya. Maka saran saya untuk orang-orang penting yang ada di atas sana, jangan urusi negara orang lain. Sekalipun Islam yang dilecehkan mungkin di negara lain, biarkanlah orang lain, negara itu yang mengurusi rakyatnya. Jangan Anda sibuk mengurusi negara lain, sedangkan negaramu sendiri berada dalam situasi yang sama, intoleransi, ya, persekusi, ya, melecehkan agama yang lain, dan pelakunya adalah Islam sendiri. Menyuarakan perdamaian, menyuarakan antipobia, tetapi pada saat yang sama yang melakukannya adalah para praktisi dari Islam sendiri. Nah, ini adalah sebuah kontradiksi yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, teman-teman. Ya, apa pendapat teman-teman berkaitan dengan masalah ini? Berikan komentarnya, berikan pandangannya, dan kita diskusikan bersama, kita ramaikan bersama hal ini, teman-teman ya. Sampai di sini video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.